Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 23 Oktober 2023. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR, dan doa bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan telinga kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Berilah kami pemahaman dan kebijaksanaan untuk memahami pesan-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Semoga sabda-Mu mengilhami, menguatkan, dan membimbing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21.
Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang kaya itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci hari ini mengisahkan kepada kita tentang orang kaya yang bodoh, di mana ia datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk membagi warisan dengan saudaranya. Tetapi Yesus langsung menolak dan mengingatkan mereka tentang pelajaran yang lebih penting di dalam kehidupan mereka setiap hari. Para sahabat yang terkasih, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki tanah yang sangat subur. Tanah ini begitu melimpah sehingga si kaya tidak tahu harus menaruh hasil panennya di mana. Dia kemudian memutuskan untuk merobohkan gudang-gudangnya dan membangun yang lebih besar lagi. Dia berpikir dalam hatinya bahwa memperluas simpanannya akan memberikan kenyamanan di masa yang akan datang. Namun, dalam kekayaan dan kesombongan, orang kaya ini lupa akan Tuhan. Tuhan mengingatkan dia bahwa hidupnya akan berakhir pada malam ini juga. Semua harta yang dikumpulkannya tidak akan memiliki arti apapun di hadapan Tuhan. Ketika orang kaya itu meninggal, semua kekayaannya ditinggalkan dan tidak ada yang bisa dibawanya serta. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan kita tentang bahaya keserakahan dan kekayaan yang berlebihan. Dia menekankan betapa pentingnya fokus pada hal-hal yang abadi, seperti hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang yang kita jumpai dalam hidup. Kehidupan ini sementara dan duniawi, jadi kita harus tahu prioritas kita dan tidak terjebak dalam keinginan material yang tidak akan mengikuti kita
ketika kita meninggal dari dunia yang fana ini. Untuk itu, para sahabat yang terkasih, kekayaan materi tidaklah penting dalam kehidupan iman spiritualitas. Kita harus mengutamakan hubungan yang akrab dengan Tuhan dan menghargai nilai-nilai seperti kasih, belas kasihan, dan kesederhanaan dalam hidup kita untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Semoga oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa mohon perdamaian untuk negara-negara yang sedang berperang. Semoga Tuhan mendamaikan negara-negara yang sampai ini sedang berperang, agar di dunia ini tercipta kedamaian dan kerukunan di antara segenap umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.